Halo, nama saya Nurjayani Aziza. Saya dengan NIM 21903030230 dari kelas A2 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi informasi. Di sini ada perkembangan teknologi informasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi informasi sendiri. Yang pertama nanti akan saya menjelaskan tentang definisi teknologi informasi. Lalu ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Lalu ada perkembangan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir sendiri ada perkembangan teknologi informasi di Indonesia sendiri. Teknologi informasi itu adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama komputer. Perkembangan ini terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama. Teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada sebuah informasi. Pengaruhnya itu lebih luas dan implikasinya dibandingkan dengan teknologi komputer yang awalnya hanya berkembang dalam dunia komputasi dan hitung-hitung. Untuk prinsipnya sendiri, aplikasi teknologi informasi itu adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah suatu data menjadi suatu informasi. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Yang pertama ada pada tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu masa prasejarah. Di sini manusia prasejarah itu berkomunikasi dengan cara menuangkan aktivitas mereka dalam bentuk gambar-gambar yang mereka pahat di gua-gua di tempat mereka tinggali. Jadi sejarah-sejarah yang kita temukan itu pada tahun 3000 sebelum Masehi, tidak ada di gua-gua. Lanjut berselang 100 tahun kemudian, yaitu 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau aktivitas mereka. Dan pada masa ini juga bangsa Mesir kuno juga menuangkan beberapa aktivitas di dalam bentuk gambar yang mereka pahat di dalam piramid. Sebenarnya prinsipnya masih sama seperti pada tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi yang ditemukan di piramid banyak seperti itu, dan juga ada beberapa simbol-simbol yang bangsa Mesir kuno ciptakan. Berlanjut pada tahun 500 sebelum Masehi, itu pertama kali ditemukannya media kertas menggunakan tumbuhan yaitu papirus. Setelah bertahun-tahun, lalu pada tahun 1455 itu pertama kalinya untuk Jonathan Gutenberg menciptakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf pada pertama kalinya. Lalu ada pada tahun 1939 terciptanya komputer elektronik digital untuk pertama kali oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry. Lalu pada tahun 1973, setelah melewati berbagai macam revolusi teknologi, pada tahun inilah akhirnya internet dikembangkan. Lalu pada tahun 1986, pihak IETF mengembangkan server yang digunakan sebagai alat koordinasi di antara DDN, ARPANET, dan Internet Gateway. Lalu pada tahun 1991, akhirnya teknologi mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW atau World Wide Web dikenalkan oleh CERN pada tahun 1992. Nah, setelah adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, saat ini kita sudah merasakan bagaimana mudahnya untuk mengakses teknologi informasi melalui internet. Lalu berlanjut, beberapa perkembangan teknologi ini dibagi dalam beberapa bidang. Saat ini saya akan menjelaskan empatnya, yaitu ada dalam bentuk pemerintahan, ada dalam keuangan dan perbankan, lalu pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. Untuk dalam bidang pemerintahan sendiri, biasanya pemerintah memiliki beberapa sistem-sistem yang sudah secara online dapat diakses oleh masyarakat atau publik, seperti untuk sensus, lalu untuk sistem pemilu dan yang lainnya. E-government ini meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, jadi untuk akses yang lebih mudah. Manfaat yang dapat kita rasakan sendiri itu
Yang pertama, pelayanannya jauh lebih baik, lalu peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum, lalu pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Jadi lebih mudah untuk diakses, sebenarnya sih simpelnya. Berlanjut pada bidang keuangan, untuk di bidang keuangan sendiri pada awalnya sebelum adanya kemajuan teknologi, para nasabah dan para pihak dari bank sendiri itu melakukan suatu transaksi harus melalui bank pada cabang yang terdekat untuk menabung ataupun tarik tunai. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, untuk semua kegiatan perbankan itu bisa diakses melalui internet atau melalui mobile banking. Dan selain itu juga di era seperti ini kita sudah memiliki yang namanya e-wallet. Untuk di Indonesia sendiri e-wallet itu ada seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay dan masih banyak lagi. Dan e-wallet ini sendiri mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli secara daring atau secara online dan tidak perlu merasa direpotkan karena semuanya sudah simpel. Berlanjut di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri, sistem informasi akademik itu diterapkan oleh sekolah atau universitas untuk memudahkan siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan seluruh sivitas akademika melakukan transaksi di bidang pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran untuk sistem informasi itu jauh lebih mudah. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, dampak positifnya itu kinerja organisasi lebih efisien karena teknologinya sendiri dapat menghapus posisi penyambunan komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan. Jadi sebenarnya tidak secara langsung juga bisa, apalagi dengan adanya pandemi seperti saat ini sudah adanya banyak akses mudah untuk tetap kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti menggunakan e-learning, lalu ada Google Classroom, ada Google Meeting, dan salah satunya juga yang terakhir ada Zoom Meeting. Berlanjut di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan sendiri untuk saat ini itu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Sudah semakin berkembang kemajuan teknologinya dan fasilitas di rumah sakit otomatis bakal lebih baik lagi. Perkembangannya itu contohnya itu untuk bidang kesehatan itu dalam administrasi, untuk farmasi dan diagnosa penyakit. Kalau untuk dalam administrasi sendiri, khususnya di rumah sakit, komputer itu sangat dibutuhkan untuk menyimpan, mengolah dan mengelompokkan data pasien, stok obat dan data keuangan rumah sakit. Peranan teknologinya di bidang medik itu semuanya kan awalnya kita menggunakan manual. Jadi mengisi data secara lewat kertas, lalu disimpan dan dimasukkan di dalam folder-folder yang ada di ruang mereka di rumah sakitnya masing-masing. Namun untuk saat ini sudah bisa diakses secara online atau bernama e-health. Contoh lain dari teknologi informasi kemajuannya di bidang kesehatan itu sudah adanya beberapa aplikasi untuk konsultasi antara pasien dengan dokter secara daring ataupun online. Beberapa aplikasi tersebut jadi tidak perlu langsung, bisa melalui online menggunakan aplikasi seperti Alodokter, Halodoc, Klik Dokter, dan masih banyak aplikasi lain. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi di Indonesia sendiri itu pertama kali itu pada tahun 16 Juni tahun 1925 itu peresmian radio pertama di Indonesia. Berlanjut pada 17 Agustus 1962, siaran pertama untuk stasiun televisi di Indonesia sendiri adalah itu siaran dari TVRI. Lalu pada tahun 1963 hingga 1976, RRI menyebarkan stasiun televisi di berbagai kota, dimulai dari Yogyakarta, Medan, Makassar, dan beberapa kota lainnya. Lalu pada tahun 24 Juni 1988, internet mulai masuk di Indonesia dan itu didaftarkan di Universitas Indonesia di labnya. Pada tahun 1994 muncul sebuah perusahaan bernama Indonet dan diakui sebagai perusahaan ISP komersial pertama di Indonesia. Tahun 2000 sampai saat ini internet sudah digunakan oleh masyarakat luas dan adanya sosial media yang dapat kita akses sampai saat ini juga.
lebih jauh daripada yang kita bayangkan itu, teknologi informasi di Indonesia ternyata dimulai udah hampir dari 1 abad yang lalu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore. Dadah.